Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing untuk Baraya dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Aka Ahmad hadir kembali dalam program kesayangan kita Penjoy, Pesan Enjoy, yang disiarkan langsung dari radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif, Jalan Peta 168E Bandung. Dan tentunya ini adalah siaran kali perdana ini di tahun 2021 ya. Dan masih bersama saya dan juga tentunya narasumber yang pastinya tidak diganti ya. Insya Allah tidak diganti. Bersama saya juga Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ude kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aka sehat juga? Alhamdulillah. Sempat sakit Ude ya? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya kan. Kan sakit jadi penggugur dosa ya. Kita ingat banget di akhir 2020 ngebahas tentang muhasabah gitu ya. Aka sempet nyanyiin lagu muhasabah cinta ya. Ingat itu. Sakit yang kurasa biarlah jadi penggugur dosa. Artinya ketika sakit, khususnya saya ya betul-betul jadi bahan muhasabah aja. Oh sakit ini mudah-mudahan jadi jadi menggugurkan dosa saya. Mungkin selama ini banyak kesalahan, ada lisan yang tidak terjaga bisa jadi ya. Perbuatan juga hati mungkin banyak penyakitnya gitu kan ya. Jadi disakitkan sama Allah teh. Ya dinikmati aja, dan kita yakin wa idza maritu fahuwa yashfin ya. Dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Alhamdulillah ya kalau misalkan ya sudah sehat walafiat dan bisa beraktivitas kembali, tentunya menemani nih Baraya yang udah kangen katanya ini udah 2 episode ke belakang ya 3 episode udah ya. Oke. Ingat ya 3 episode ke belakang ini aduh kok belum on aja gitu kan. Ya memang udenya memang waktu itu lagi sakit dan sekarang sudah sehat, jadi sudah bisa kembali insyaallah ya. Dan seperti biasa untuk Baraya yang ingin berinteraksi dengan kami untuk memberikan saran ataupun juga mungkin ada pertanyaan seputar topik, mangga silakan yang menyaksikan melalui Instagram ya. Silakan bisa langsung diketikkan di kolom komentar ataupun juga menyaksikan di Facebook ya, mangga silakan. Ataupun juga mau mengirimkan melalui WA silakan ya 0852-2148-3512. Dan tema atau pembahasan hari ini adalah mengenai semua apa nih? Karena cinta atau bukan. Aku ada untukmu. Aku ada untukmu. Aku ada untukmu. Wah, keren nih temanya nih. Aku ada untukmu. Jadi ya apa sih sebenarnya aku ada untukmu? Lalu siapakah aku ini? Wah, ya nanti akan saya tanyakan. Namun ini tadi nyambung sedikit ya udah tentang ya sakit itu kan bagian dari musibah ya. Kita juga di awal tahun ini benar-benar banyak sekali musibah yang terjadi udah ya. Betul. Dari mulai kecelakaan pesawat, kemudian longsor, banjir, gempa, dan kemudian juga sampai dengan meninggalnya para ulama begitu udah ya. Nah itu kalau menurut Ude sendiri ini gimana Ude tanggapannya tentang hal seperti ini? Baik, terima kasih banyak Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ketika saya bikin status di WhatsApp mengenai tema kita di Penjoy, Pesan Enjoy episode kali ini, ada yang komen, Kak. Oke. Dia langsung komen apa? Makasih. Saya bilang kok tiba-tiba bilang makasih? Apa sih maksudnya makasih? Ya itu temanya katanya. Aku ada untukmu. Tiba-tiba dia komen makasih. Artinya dari tema aja ini membuat orang juga ya positif ya. Aku ada untukmu. Meskipun memang belum tahu lebih dalam apa sih maksud dari aku ada untukmu. Tapi setidaknya mungkin masyarakat akan mengambil sedikitlah kesimpulan dari maksud dari aku ada untukmu. Aku ada untukmu ini saya terinspirasi dari yang tadi Aka sampaikan ya. Banyaknya musibah, longsor, gempa bumi, termasuk gunung gitu ya yang erupsi. Kemudian banyaknya para ulama, bahkan kita juga baru ditinggalkan oleh sahabat terbaik kita, Kang Syafrul Bandi, Sabtu kemarin beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bagaimana dengan
banyak yang musibah-musibah tersebut termasuk sakit adalah bagian dari musibah. Aku ada untukmu ini adalah tema yang memang cocok kapanpun, di setiap situasi kondisi apapun kita harus menjadi orang-orang yang peduli kepada saudara-saudara kita, cinta terhadap teman-teman kita, berkasih sayang kepada siapapun. Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencintai saudara kita, untuk memberikan kepedulian kepada mereka, untuk kemudian memberikan bantuan kepada mereka. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus bertahun, kita harus melakukan sifat yang begitu mulia, yaitu tolong menolong alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi aku ada untukmu ini adalah sebuah tema yang memang harus kita wujudkan, harus kita amalkan dalam keseharian kita. Saling mengasihi, saling mencintai, saling peduli. Karena al-muslimu kal jasadil wahid, ya. Muslim itu seperti satu tubuh. Ketika ada muslim yang lain kena musibah, ada muslim yang lain kena beragam ujian, kepahitan, penderitaan, maka kita harus ikut membantu, ya, ikut memberikan pertolongan. Dan itu adalah bagian dari cerminan kita sebagai seorang muslim. Oke, jadi Baraya ya, jadi bentuk dari bantuan ataupun support ketika ada yang mengalami musibah ataupun juga mungkin memerlukan bantuan, itu adalah bentuk dari sikap kita sebagai sesama muslim yang harus saling tolong menolong, ya. Solidaritas. Oke, ya, termasuk. Jadi kan tapi ini kalau misalkannya di zaman sekarang udah ya, kadang ada orang yang cuek-cuek saja gitu. Ya misalnya kalau misalkannya biarin dah, bukan kita ini, biarin aja gitu. Ini gimana kalau misalkannya ada orang yang maaf misalnya udah jangan dibantu, masih ada keluarganya, kita mah udah ntar juga ada yang ngebantuin misalnya gitu. Ini gimana kalau ada yang seperti itu? Ya, jawabannya adalah man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak ada kepedulian kepada sesama muslim, maka dia tidak termasuk kepada golongan umat Rasulullah SAW. Jadi ngeri banget, Kak, kalau seandainya ada orang yang, mohon maaf seperti yang tadi Aka sampaikan, ya, pola pikirnya yang kena musibah kan dia, yang kena musibah kan mereka. Yang penting diri kita, keluarga kita selamat. Yang penting diri kita dan keluarga kita aman, nyaman aja. Ini adalah saya kira sifat dari keegoisan seseorang. Ya, seseorang kalau dia ngaku muslim, muslimnya dipertanyakan, ya, karena mukmin sejati, muslim sejati itu harus ada kepedulian. Kalau ada saudara kita yang kemudian kena musibah, Kak, ya, sebut saja musibah meninggal dunia, ya, wafat. Ya, kita sebagai muslim kan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hakul muslimi alal muslimi situn. Hak muslim, kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya adalah ketika wa idza mata fatba'hu, ya, kalau ada teman saudara kita yang muslim kemudian meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk melayatnya, bertakziah gitu, ya. Ini adalah sifat muslim. Sifat muslim. Ada teman kita kemudian sakit, ya, sakit, Kak. Nah, saya bilang ke Aka, makasih kemarin udah nengok, ya, meskipun via Zoom. Teh Medi juga nengok loh hari Rabu, tapi katanya via WhatsApp aja nengok. Jadi saya nggak dapat buah-buahan. Itu yang saya harapkan. Menyesuaikan dengan ini, yang lagi suasana seperti ini, jadi lebih aman. Lebih aman nggak nengok, melalui online, alasan. Nah, itu kan bentuk kepedulian juga dong. Kepedulian. Kalau misalkan kita cuek, udah biarin. Makasih, Kak, transferannya juga. Nah, jadikan dia gitu. Ya, artinya peduli lah, kan. Peduli itu tidak harus selalu dengan materi, ya. Ketika kita memang belum mampu untuk membantu secara materi, support dong, beri dukungan, beri semangat. Kalau sakit, ya, kita kasih motivasi. Kita juga sempat, ya, ada seorang hamba Allah kayak selesai siaran Baraya kemudian curhat, mencurahkan isi hatinya dengan situasi kondisi yang memang musibah, ujian, ya. Tapi kita sebagai muslim, ya, wajib untuk memberikan support, untuk move on gitu kan. Jangan kemudian berkelanjutan memikirkan sesuatu yang
apa ya Kak, bisa dibilang jadi banyak ketakutan. Harusnya kan prinsip kita ya la tahzan, la takhaf ya innallaha ma'ana. Jangan kemudian kita bersedih, jangan kemudian kita takut karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ulasieun gitu kan ya mengenai sesuatu yang belum terjadi pada kita. Selama kita berlindung pada Allah, insya Allah ya baik-baik aja begitu deh ya. Oke. Mangga Baraya mungkin ada pertanyaan ataupun juga komentar mengenai pembahasan kali ini, ataupun juga mungkin Baraya ingin bercerita mungkin sebuah kisah pernah ditolong orang ataupun juga pernah menolong seseorang sampai dengan seseorang itu sukses dan bagaimana bisa menjadi sebuah inspirasi begitu ya untuk kita semua gitu ya. Karena kan sesuai dengan bahasan aku ada untukmu, artinya kan kita harus ada ketika seseorang membutuhkan begitu udah ya. Betul. Nah kemudian udah kalau misalkannya fenomena sekarang ada juga nih kayak misalkannya maaf nih ya, kan kayak misalnya di media sosial gitu ya, orang tuh udah banyak followers, sudah jadi selebgram lah, tapi tiba-tiba misalnya diminta untuk promo sesuatu gitu kan ya, akhirnya jadi kayak ada bayarannya gimana ya kalau kayak gitu? Ya mungkin bicara mengenai media sosial, karena sebagian di kita juga sekarang media sosial itu bukan hanya sekedar ekspresi kepribadian kita gitu kan, yang kemudian ingin dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat atau teman-temannya. Tapi media sosial zaman now ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu. Karena tidak sedikit juga ya kita lihat selebgram, ya, dia mempromosikan sesuatu, ya jelas dia mendapatkannya ya. Ini tergantung Kak. Kalau memang itu lebih kepada apa ya, komersil mungkin, ada suatu produk mungkin, dan dia memang orangnya profesional, saya kira tidak ada persoalannya ketika kita sama-sama profesional untuk mengiklankan produk, berapa kali posting dan sebagainya gitu ya, di media sosial kita atau juga mungkin di laman YouTube kita, ya, karena sesuatunya sekarang ini sudah seperti itu. Tapi kalau kaitannya sosial, kaitannya tidak komersil, kita bukan jualan, saya kira itu jangan kemudian kita komersilkan. Misalkan sosial nih, kegiatan sosial apa, bantuan apa, wakaf sebut gitu ya. Wakaf Al-Quran misalkan yang ada di Baraya nih. Wah, Arkis Corp. Itu contohnya apa nih. Tuh, Dek? Ini wakaf Quran yang bisa jadi contoh dan jadi teladan juga untuk perusahaan, untuk pribadi juga. Ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, apakah itu rumah tahfiz, yayasan, masjid dan sebagainya gitu kan. Dan yang menarik di Mushaf Al-Quran yang diberikan oleh Arkis Corp ini, salah satu perusahaan dari Baraya juga ya, adalah covernya bisa sesuai custom ya, betul ya. Betul. Nah, bisa custom. Jadi pengen nama ini nih perusahaan, pengen nama pribadi nih kayak ini nih, ada Teh Yeyen. Halo Teh Yeyen yang sedang menyimak iya. Rajin Teh Yeyen ternyata ya. Istiqomah nyimak Baraya gitu ya, Masya Allah. Teh Yeyen Teh Yeyen mau bikin nama, tapi saya mah bukan buat wakaf nih Ustadz, tapi buat baca Quran, ya buat sendiri aja gitu kan, buat di rumah bisa. Ya, ketika Anda kemudian menyampaikan, ya sebut saja wakaf lah ya, wakaf, dan ini adalah bagian dari kebaikan yang memang kalau dilihat dari sisi komersil, saya kira nggak komersil ya. Kalaupun memang ada kelebihan dari Quran yang dibeli atas nama wakaf itu, saya kira itu adalah bagian dari untuk pendistribusian, untuk kegiatan yang memang bisa disalurkan juga dari wakaf tersebut. Nah, kalau itu tidak komersil, maka kita sebagai selebgram, yang memang selebgram ya. Enggak, bukan saya udah. Saya kira kita juga harus cerdas gitu ya. Mana yang kegiatan sosial yang tidak komersil, mana yang memang jelas-jelas komersil dan memang kalaupun terjadi transaksi ya, terjadi akad ya dilakukan dengan secara Islami gitu. Oke, nah ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan ya memang kita bisa membantu, ya bentuk bantuannya tadi kan bisa macam-macam. Beragam. Ya. Ada misalnya kita menemukan orang yang misalnya kadang ada sih di medsos gitu, ada orang yang berjualan terus sepi, terus divideoin, terus masuk ke media sosial jadi ramai pembelinya gitu kan. Sedangkan kan dia juga
nggak dapat komersil dari Betul. itu gitu ya. Betul. Nah itu kan fenomena di zaman sekarang ya, untuk bentuk bantuan itu tidak, betul ya, udah tidak harus selalu dengan materi bersedekah itu kan. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama begitu Ya, ya. kalau prinsipnya sih Kak, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Oke. Kebaikan apapun yang kita berikan, yang kita lakukan adalah sedekah. Gimana nih untuk Baraya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang pembahasan kali ini ya? Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung yang menyaksikan dari Instagram ataupun juga Facebook ya. Silakan langsung diketikkan saja pertanyaannya terkait dengan aku ada untukmu. Tapi terkadang udah ya, ada juga misalnya kita tuh ngebantu orang, tapi ada aja gitu misalnya. Kalau bahasa Sunda mah ada istilah peribahasa nyok-sok jero, tau nggak udah artinya? Nyok-sok jero enggak tahu. Nah, jadi kayak misalkannya dikasih hati minta jantung. Oh. Nah, itu gimana? Bisa kita tuh, misalkan dia, maaf ya, boleh pinjam uang nggak? Misalnya berapa? Misalnya 1 juta dipinjemin gitu kan sama kita. Nanti boleh pinjam motor nggak? Buat apa? Boleh ini nggak, aku nginep di tempat kamu nggak? Gitu kan? Nah, itu gimana ya menghadapi orang yang seperti itu? Sebenarnya kita udah membantu 1 kali gitu, tapi kenapa jadinya berkali-kali? Kadang ikhlasnya tuh jadi hilang. Itu gimana? Ya, tentu kita sebagai seorang muslim juga harus tahu diri lah ya. Tahu diri lah, jangan selalu pengen dibantu, jangan selalu pengen diberi. Kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu kan. Artinya memberi jauh lebih bagus, jauh lebih mulia daripada kita kemudian menjadi penerima. Berupaya sekuat tenaga mungkin, berupaya untuk sekuat tenaga agar kita bisa menjadi ya TDA ya, tangan di atas. Tangan di atas untuk saling memberikan bantuan. Nah, manakala kemudian kita menemukan ada teman yang ternyata apa tadi istilahnya Nyok-sok jero, dikasih hati minta dikasih jantung. hati minta jantung. Saya kira ini adalah sifat muslim yang memang sekiranya memang bisa kita bantu, sekiranya memang kita pun memang ada kelebihan Kak, rezeki dan ya bisa, silahkan. Dengan catatan kita berikan tarbiyah lah, pendidikan kepadanya, berikan pembinaan agar mohon maaf ya punten, itu tidak menjadi sifat buruk bagi dirinya. Oke. Betul nggak? Betul. Artinya kan jangan sampai kemudian kita juga jadi apa sih? Jadi ilfil. Jadi satu jadi ilfil. Dua ngasih terus, tapi dianya jadi nggak berpikir gitu. Keenakan ya. Keenakan. Jadi Ntar juga tetap pasti harus ada nilai-nilai pembinaan kepada. Ntar juga pasti cina dikasih lagi kalau. Nah itu yang bahaya itu. Gitu ya. Jadi jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan minta-minta. Yang belum bayar utang ke akad cepat ya. Bayar. Alhamdulillah saya tidak ada masalah dengan itu. Oh, enggak ya. Enggak ada. Ya ini saya juga menyapa untuk menyapa. Kemana tuh Fa? Ini saking rajin baca Quran nih. Menyapa jadi pakai huruf Fa. Masya Allah. Orang Sunda tuh suka pahili. Harusnya menyapa kan Sunda, ini menyapa. Menyapa Facebook ya, dari Facebook. Makrojnya bagus nih. Ya, jadi Fa ya. Ya mangga ya untuk Baraya yang menyaksikan melalui Facebook, ada Bapak Aji, kemudian ini namanya Kisaung Pamungkas nih. Oh, Kisaung Pamungkas itu tuh temannya ini. Kang Andri. Ya hadir katanya Stadiana. Mantap katanya gitu ya. Luar biasa ya. Maka yang menyaksikan juga Bu dosen nih biasanya manco terus nih. Bu Herni ya. Iya. Videonya siap lah nanti. Minta videonya di sini. Nah, video. Aka juga belum. Iya, belum. Nantilah bikin ya dari Baraya. Nah, ini ngebantu juga ya. Iya, betul. Salah satu bentuk support nih, support ya. Oke, dan juga ini Baraya, saya akan nanya lagi. Tadi kan aku ada untukmu. Gimana udah kalau misalkannya kita sebenarnya pengen membantu orang lain, tapi misalnya kita sendiri juga masih perlu bantuan. Gimana tuh? Ya, namanya kehidupan ya. Ketika seseorang kemudian sedang dihadapkan oleh satu situasi yang sulit, ya, termasuk tadi ya, kita bukan tidak mau ngebantu teman kita itu, tapi niatan itu, Masya Allah, harus ada nggak dalam diri kita? Niatan untuk ngebantu, niatan untuk menolong itu harus ada pada diri kita, pada hati kita harus ada. Karena ingat, kebaikan itu meskipun hanya baru dalam niat, maka itu akan tercatat menjadi kebaikan. Meskipun pada kenyataannya kemudian kita belum bisa ngebantu teman kita. Ya,
kenyataan ya Kak ya. Ketika ada orang yang kemudian curhat ke kita, ya permasalahannya biasanya adalah materi ya, permasalahannya adalah uang ya. Meskipun ada permasalahan-permasalahan yang lain. Namun kita sendiri, sebut saja contohnya uang, kita sendiri memang belum mampu gitu, belum bisa, dan kita pun masih butuh pertolongan juga sebetulnya. Nah, kita sampaikan secara baik-baik ke teman kita, siapapun yang datang ke kita, mohon maaf sekali, bukan tidak mau ngebantu, tapi memang situasinya pun sama-sama kita seperti ini. Tapi insya Allah, jikalau Allah kemudian memberikan keluasan rizki, jika Allah kemudian memberikan kemudahan pula untuk saya bisa ngebantu, mungkin dengan cara yang lain ya, nggak bisa dengan uang, tapi inilah cobalah, saya punya produk misalkan, sok aja jual lah, ambil kemudian keuntungannya buat Anda gitu kan, buat kamu gitu. Nah, ketika itu bisa dibantu silakan. Tapi kalau sama sekali belum bisa ngebantu, tapi niatannya udah pengen ngebantu, pengen banget, maka insya Allah itu akan dijadikan catatan kebaikan. Ya kalau kita bisa melapangkan orang lain, maka kita pun akan dilapangkan sebetulnya. Biasanya sih kalau saya pribadi suka mengatakan saya bantu dengan doa. Itu juga bagian dari bantuan juga. Iya, karena memang doa juga jangan disepelekan, doa itu senjatanya umat Islam. Iya, itu justru itu dari sekian banyak bantuan itu doa yang paling utama kan. Betul. Begitu ya Baraya. Jadi kalau misalkannya kita mau membantu orang dan kita belum mampu ya secara materi ataupun yang lainnya, dengan doa pun, dengan niat pun ya, yang pastinya banyak jalan lah untuk membantu sesama yang apalagi yang tengah mengalami kesulitan ataupun musibah ya. Dan juga kalau misalkannya sekarang tuh banyak kan lembaga-lembaga sosial nih gitu kan. Tapi ada juga karena lagi pandemi itu banyak lembaga sosial yang insidentil yang tiba-tiba muncul ya udah. Dan memang kita tidak tahu untuk kemananya itu gimana ya. Atau tanggapan Ude gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba bikin kayak pergerakan, tapi memang kita juga nggak tahu itu dananya nanti bakalan dikemanain gitu. Itu gimana ya? Dalam kaidah disebut Kak, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Artinya ambil yang yakin, tinggalkan yang membuat kamu ragu. Ketika Aka kemudian ingin memberikan bantuan ke sebuah lembaga, tapi ini kayaknya lembaga baru, kemudian lembaga ya baru sih boleh ya, silakan asal bisa disebut terakreditasi gitu kan, ada audit dan sebagainya. Legal lah. Kalau itu legal nggak ada persoalan. Tapi kalau seandainya Aka ragu-ragu, gitu kan, ragu-ragu dari sisi legalitas juga nggak jelas gitu kan. Atau mungkin dari sisi banyak hal lah ya, yang menurut pertimbangan Aka, saya nggak akan, mohon maaf ya, memberikan infak sodakohnya ke lembaga tersebut. Aka cari yang memang lembaga sudah masyhur, sudah dikenal, punya legalitas yang jelas gitu kan, punya kantor yang jelas dan sebagainya. Sekiranya itu yang membuat Aka lebih meyakinkan, maka bismillah. Bukan tentu kita tidak bermaksud juga menyurutkan semangat kawan-kawan gitu kan, yang belum mungkin memiliki legal, belum ya? Lembaga tidak legal sih Kak, baru yayasan juga belum ya, komunitas lah Kak, komunitas ya. Tapi kalau komunitas tersebut memang amanah, memang betul-betul menyalurkan bantuan tersebut, maka bismillah. Tapi kalau tidak amanah, ini yang kemudian ditakutkan oleh kita gitu. Intinya sih lebih kepada tadi keyakinan ya. Kalau misalkan yang mau legal ataupun tidak, yang penting kita yakin itu amanah, kita bisa ya tunaikan untuk melalui memberikan bantuan melalui yayasan atau lembaga tersebut. Tapi kadang ada juga Kak yang komunitas, kan kalau komunitas mah sisi legalitas mungkin nggak ada ya. Komunitas aja majelis taklim. Udah terkumpul nih dari jamaah, terus dititipkan ke lembaga yang legalitas. Itu ada juga kayak gitu. Oke. Ya, saya juga menyapa untuk Baraya melalui Facebook. Ada juga Kang Ian atau Bapak Ian ya. Mantap, katanya mantap Om. Wah, mantap. Alhamdulillah. Saya disebut Om atau Aka yang disebut Om? Kurang tahu juga. Tapi Pak, panggilan mah nggak masalah. Yang penting panggilan yang baik ya. Iya. Oke. Ada juga, ya dong udah pintar kan? Kok udah diajarin. Ini udah episode ke-24 gitu kalau nggak salah, 25 kita. Iya.
Saya udah 25 tema dengan Ude. Oh, kata larnya. Oke sih. Ada beberapa yang masuk lah. Beberapa yang masuk saya ibaratnya saya kuliah tiap satu pekan. Kuliah gratis. Nggak ada biaya SKS ya? Nggak ada sih. Ya. Kan membantu ya. Aku ada untukmu. Siap. Ada ada tanggapan ini, ada berbagi cerita mungkin ya. Ini kita tanggapannya ini ada suatu saat dimana saat sulit jarang ada teman yang membantu, tapi saat kita sukses banyak teman yang mendekat. Tanggapan udah seperti apa? Ya disinilah Kak yang sulit itu kita tuh cari sahabat ya. Kalau cari teman mah banyak dan gampang ya. Lagu Bang Haji lagi nih. Ada lagunya. Gimana lagunya? Ada. Tentang sahabat? Ada. Oh gimana? Mencari teman memang mudah. Oh gitu kan. Apabila untuk teman suka. Gitu. Mencari teman. Nah yang memang susah. Apabila untuk teman duka. Gitu. Kalau yang buat duka mah susah. Tapi kalau untuk suka, seneng-seneng, banyak. gampang banget. Gitu. Bahkan pada ngedeketin gitu. Ya iyalah. Baru dapat duit, baru banget kajian, deketin. Pas udah kayaknya dia udah nggak punya duit, tinggalin. Ini itu kurang ajar ini sekali. Aduh, jelasin. Punya pengalaman kayaknya. yang mahal itu persahabatan. Okay. Ya, kalau persahabatan itu suka duka pasti selalu bersama dengan kita. Jadi nggak mungkin kalau sahabat itu ketika kondisi kita lagi duka, lagi sedih, lagi ya bisa dibilang pailit lah ya kayak lagi dapat banyak banget kesulitan musibah, nggak mungkin ngejauhin. Justru ngebantu. Aku ada untukmu. Ngebantu apa sih yang bisa dibantu gitu kan? Bahkan nawarin belum dia bilang Kak, tapi sahabat itu nawarin, gimana Kak? Apa yang bisa saya bantu Kak? Please, coba libatkan saya dalam persoalan kehidupanmu. Waduh, keren banget ya. Tapi pada kenyataan jarang ada yang kenyataannya itu hanya sinetron dan film kayak film. Tapi insya Allah ada kan. Tapi ada juga ya. Aku ada untukmu kan ini temanya juga aku ada untukmu itu pasti ada. Orang teman yang sahabat yang punya solidaritas bagus, empati, simpati gitu. Punya empati, punya simpati, punya rasa kepedulian lah Kak. Meskipun tadi yang Aka sampaikan dari sisi materi itu belum bisa ngebantu, tapi Kak yang namanya ketika kondisi kita sedang pailit, terjatuh, lantas ada sahabat yang selalu nemenin Kak. Dari materi nggak ngebantu sih Kak, tapi masya Allah support terus. Ayo kamu bisa, kamu bisa untuk ngelewatin musibah ini, move on sebagainya. Senang nggak Kak? Wah itu lebih dari sekedar materi saya kira ya, karena supportnya yang luar biasa. Nah mungkin ini lebih kepada tadi kan kalau misalkannya memang case-nya itu dia tuh baik gitu. Tapi kalau misalkannya kitanya sendiri harus bagaimana terhadap orang itu deh. Jadi apakah harus menjauhinya ataupun misalkannya ada diamu waktu saya sulit juga gak ada tuh gitu kan. Sekarang gue ngedeketin, tapi pas ngedeketin dia tuh posisinya dia juga lagi susah. Kumaha tah gimana? Yang hebat itu Kak, keburukan itu jangan kemudian kita balas dengan keburukan. Kejelekan yang dia lakukan jangan dibalas dengan kejelekan. Jadi saruananya. Tapi yang keren itu adalah ketika teman kita buruk ke kita, di saat kita duka kemudian dia menjauhi, dikala kita suka kemudian dia mendekati. Tapi sebaliknya, ketika posisi duka itu, posisi musibah kepahitan itu ada pada teman kita, jangan kemudian kita ada kemauan ataupun ada niatan untuk ngebalas dari apa yang sudah dia lakukan. Jangan. Ketika posisi dia sedang duka, posisi dia sedang pailit, sedang kesusahan, sedang jatuh lah gitu ya, maka harusnya kita rangkul, tetap kita kasih support. Masalah dia kemudian tetap aja Kak, suatu saat ketika kondisi kita lagi-lagi dapat kedukaan, lagi-lagi dapat musibah, lantas dia ngejauhin, ya itu terserah dia, amal dia gitu kan. Yang penting amalan kita, tetap kita mah ngebantu dia. Apa yang bisa kita bantu, maka bantulah. Dan memang sifat ini mudah sekali diungkapkan, diucapkan, tapi pada kenyataannya mungkin sulit ya. Tapi bismillah, kita yakin kalau kita punya niatan baik, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi mudah-mudahan untuk Ibu Lina atau Teh Lina ya, itu tadi tanggapan dari Ude ya. Jadi kalau bisa
kita mah selalu baik aja ya. Jadi jangan membalas dengan keburukan. Ya. Oke, barangkali untuk baraya yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan ya. Ada pesan. Assalamualaikum untuk Ude dan Aka dari Rizka Satrio. Kok baru muncul? Kemana aja ini udah sekian lama. Sekian Baru muncul di komentar. 1 tahun yang lalu. Udah saya ajakin loh. Oh gitu. Nanti aja katanya. Itu Kang Andri nanyain, nanti aja katanya. Udah. Yang penting sehat selalu ya, Rizka Satrio. Siap Keluarga juga selalu sehat walafiat. Kapan kita makan cuanki lagi? Aduh, udah kangen Kak. Tapi udah lagi corona nggak bisa. Oh iya. Kumpul-kumpul. Betul, nggak boleh ya Kak ya. Betul, kata Kak nggak boleh. Jaga jarak. Mas Tio, jadi nggak jadi. Jaga jarak. Jaga jarak. Nggak boleh kongkow-kongkow ya. Oke, saya juga menyapa ya bagi seluruh badaya yang menyimak dari Facebook, dari Instagram ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia ya, dan juga tentunya selalu ingin membantu sesama ya, karena itu tadi kita sudah bahas mengenai bahasan kali ini, yaitu kita harus saling membantu dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dan kita tidak boleh saling membantu dalam sebuah kejahatan ya, permufakatan jahat ya gitu ya, dosa permusuhan nggak rencanakan rek mau rek badog gitu tata ulah ya, boleh ya, jangan dilarang, nggak boleh dilarang ya, dosa gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih pertanyaan tentang aku ada untukmu itu. Ada mungkin orang yang dia rela berkorban tapi untuk dia sendiri gak ada gitu. Jadi maksudnya udahlah, yang penting mah orang lain gitu, saya mah nggak apa-apa, nanti aja. Itu gimana ya? Rela berkorban untuk orang lain, padahal dianya sendiri juga, kita juga masih memerlukan mungkin. Gitu. Jadi sehingga biar jadinya dia yang kekurangan gitu. Gimana ya? Ya kembali lagi ke hadis, atau nggak boleh, atau kita tuh harus bagaimana ya? Kembali lagi ke hadis yang tadi disampaikan ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya ketika kita memberikan bantuan ke orang lain, kita memberikan apapun yang memang bisa untuk kita berikan kepadanya, pertolongan dan sebagainya, kita pun jangan lupa diri kita, dan apalagi kita sudah berkeluarga kan, diri kita dan keluarga jangan kemudian menjadi bisa dibilang nomor 2 mungkin. Nomor 2. Punten, ngebantu orang lain, ngebantu teman kita bagus. Tapi kalau ternyata istri kita jadi kelaparan, istri kita jadi nggak bisa bayar buat sekolah, pasti tanya atau beb itu uangnya kemana? Aduh, uangnya udah saya kasihkan untuk ngebantu orang lain. Bagus sih ya. Tapi kalau keluarga kita jadi tercampakkan, tidak terperhatikan, itu juga nggak boleh Kak. Jadi harus tawazun lah, harus seimbang ya, antara perhatian kita kepada keluarga dengan perhatian kita kepada orang lain. Ya terkadang begini, kalau misalkannya untuk keluarga tuh nggak ada waktu gitu, misalnya dia itu sibuk dengan kegiatan sosial di luaran. Nah itu kan ada ya yang seperti itu di zaman sekarang, mungkin faktanya gitu kan. Itu kan ketika dia mungkin membantu orang, memperjuangkan sampai ya kan gak ada di rumah ya berhari-hari gitu di luar. Itu bagaimana? Ya prinsipnya sih hidup kita harus seimbang ya Kak ya. Kan kewajiban kita juga ya untuk memperhatikan keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga. Sisi lain kita pun harus memberikan perhatian juga kepada orang lain ya, sesama muslim yang memang harus kita berikan bantuan. Ketika seseorang kemudian berikan bantuan ke orang lain, lantas keluarga mohon maaf tidak terperhatikan atas nama solidaritas ke orang lain, saya kira ini juga tidak bagus. Ya, apalagi yang namanya keluarga ya Kak ya. Mereka ya kita tahu sendiri kebutuhan, keperluan dari keluarga kita gitu. Nah, terus kan misalnya salah tidak ya apabila misalnya kita begini, kita mau sedekah gitu ya ke orang yang memang membutuhkan, tapi di sisi lain ada memang kerabat juga sebenarnya lebih membutuhkan lagi gitu.
biasanya saya suka memilih untuk bersedekahnya itu ke kerabat gitu. Iya, tepat. Jadi bukan berarti ketika saya ada meminta proposal atau apa bantuan, bukan berarti, tapi terkadang dengan sikap seperti itu artinya orang, kok kamu gak ngasih gitu. Padahal saya apakah saya harus cerita, saya tuh bukan, saya juga setiap ini suka ngasih, tapi memang ngasihnya tuh ke kerabat gitu, bukan kerabat terdekat ya. Gitu. Karena saya tuh pernah mendengar katanya kalau memang pahalanya tuh kan lebih besar ke keluarga sendiri gitu deh, ke kerabat gitu dibandingkan ke orang yang jauh. Itu gimana ya? Ya. Aku takutnya suka serba salah gitu kalau misalkan aduh, saya tuh sebenarnya setiap bulan tuh ya kalau diceritain jadinya takutnya disebut ria gitu kan. Betul. Padahal mah saya bukan berarti saya nggak mau ngebantuin, dan saya tuh tiap bulan ada juga saya ngebantu ke kerabat sendiri gitu. Itu gimana ya? Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran di surat An-Nur ya ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat penjelasan ayat ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saat ujian yang menimpanya ketika difitnah berselingkuh, ia mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 10 ayat terbebasnya Aisyah dari tuduhan selingkuh, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir. Berkata, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian kisahnya Kak, lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Kerabat dekat. Bahkan ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai persoalannya. Beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Nabi SAW yang menyaingiku dalam hal kecantikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan sifat wara. Sedangkan saudara perempuannya, Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha, bertentangan dengannya, maka binasalah orang-orang yang binasa. Apa faidah dari ayat yang tadi disebutkan? Yang pertama, keutamaan memberi nafkah kepada orang fakir, miskin, apalagi masih punya kehubungan kerabat. Jadi kalau tadi akan menyampaikan persoalannya, bukan tidak mau untuk memberikan bantuan ke orang lain, tapi ternyata kondisi kerabat sendiri juga sangat membutuhkan pertolongan kita, maka berikan bantuan itu kepada kerabat kita ataupun kepada orang yang memang dekat dengan kita, yang dalam kondisi fakir miskin. Yang kedua, siapa yang bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik di balik itu, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dengan menunaikan kafarah, tebusan. Yang ketiga, wajibnya memberikan maaf ketika ada yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Yang keempat,
kejelekan tidaklah dibalas dengan kejelekan. Nah tadi balaslah kejelekan dengan kebaikan, berikanlah maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Inilah ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan untuk memaafkan yang lain walau berat untuk memaafkannya, walau berat untuk mengamalkannya. Ya, yang kelima, memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan ini masih banyak poin-poinnya. Saya kutip dari tulisan di rumaiso.com dengan judul Faidah Surat An-Nur ayat 13, sedekah untuk kerabat. Oke, nah gitu ya. Jadi berarti yang dilakukan kalau misalkan ya selama ini sering sedekahnya ke kerabat atau ke keluarga, yaitu tidak salah ya. Jadi malah dianjurkan untuk ke yang terdekat terlebih dahulu ya. Namun berbicara tentang kedekatan atau kekerabatan di zaman now ini kayaknya semakin mengalami penurunan. Kenapa ya? Karena tahu yang viral saat ini udah Apa itu? ada yang anak digugat, orang tua digugat anaknya. Yang pengacara anaknya juga ya. Nah itu kan juga kayaknya hubungan kekerabatan atau aku ada untukmu tuh kayaknya dipertanyakan. Sirna ya, iya kayaknya gitu kan kan yang sepatutnya kalau antara anak dan orang tua itu kan saling ada satu sama lain ya. Saling mengasihi, menyayangi. Ya sangat menyayangkan sih dengan adanya kejadian seperti ini ya. Ya saya secara pribadi ya miris ya Kak ya. Miris banget, sedih banget. Orang tua digugat sama anaknya 3 miliar kan. Ini saya baca berulang-ulang kali beritanya benar nggak ya? Takutnya kan hoax ya. Iya, ternyata memang kondisinya demikian. Bahkan kalau saya tidak salah beritanya itu orang tuanya yang menyekolahkan anaknya untuk jadi lawyers, untuk jadi pengacara gitu. Tapi karena inilah Kak, bab waris, kalau sudah bab waris ini aduh mesti hati-hati banget. Orang tua betul-betul harus ngasih pendidikan, ngasih pembinaan, memberikan apa Kak yang namanya nilai-nilai yang benar tentang waris ini. Apalagi kita sebagai muslim ya, jelaskan secara baik dari sejak awal juga. Kalau tidak diluruskan ya, kalau tidak dibenahi bab waris ini, nggak sedikit yang kemudian kekerabatan itu jadi jadi renggang. Ya memang ya, jadi kan kayak tidak saling menyapa. Harta dan materi atau uang itu bisa menjadi pemutus dari silaturahmi dan juga dari tali persaudaraan ya. Kak, saya betul-betul punya pengalaman. Ada seorang ibu, ini udah sepuh banget. Dia bercerita ya, kondisi bab waris juga. Anaknya karena saking hubud dunia ya, saking terlalu cinta terhadap dunia, ini mungkin nggak sesuai dengan harapan dia gitu kan dari pembagian waris. Padahal di Al-Quran jelas. Padahal dalam waris Islam itu jelas pembagiannya berapa. Yang terjadi apa? Tidak mau menyapa sama sekali ke ibunya. Amin. Bahkan tidak mau ketemu. Ini bukan kisah bohongan, ini kisah nyata. Dia cerita ke saya, ibunya udah sepuh. Mungkin 80-90 tahunan lah. Itu udah sekian tahun loh. Semoga bertobat ya. Semoga diberikan hidayah bagi. Nggak berkah nih kalau anak kayak gini. Dan semoga dijauhkan kita semua ya, baraya juga saya dari sifat-sifat seperti itu. Nauzubillah min dalik ya. Dimana kita itu intinya adalah harus selalu ada. Seperti tema kali ini, aku ada untukmu. Jadi dimana kita ada untuk orang tua kita. Betul. Gitu kan. Orang tua selalu ada untuk anaknya, saling menyayangi, saling mengasihi. Tidak hanya kepada keluarga tapi juga kepada sesama ya. Itu intisari dari pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan baraya ada yang dapat diambil dari pembahasan yang sudah kita bahas ya dari awal mula acara Penjoy, dan juga mudah-mudahan selalu setia untuk terus menyaksikan program-program dari Baraya kita online, dan juga tentunya salah satunya adalah Talkshow Penjoy ini ya. Dan terima kasih saya ucapkan juga untuk Arkis Corporation dan juga untuk Samudha Quran nih dengan alhamdulillah bisa kerjasama ya, Samudha Quran dan Arkis Corporation ini luar biasa. Tadi ada Al-Quran dari Samudha Quran yang di dalamnya ada asbabun nuzul, kemudian ada apa aja deh? Ada mufrodat, ada mufrodat itu kosakata Al-Qur'annya ya. Ada indeks tematik, dan kalau dibuka di awal itu ada ini gambar makhraj. Jadi bagaimana cara pengucapan makhrijul huruf itu ada gambarnya. Caranya? Ada caranya. Kemudian ada konten ininya juga, doanya juga.
Jadi ini lengkap banget, bukan hanya terjemahnya saja, ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ada Mufrodat itu mufrodat, apa? ada Coba mungkin indeks. bisa dijelaskan sedikit. Mufrodat itu jadi kosakata. Kosakata yang ada dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan. Jadi ini bisa bikin semangat ya untuk Insya Allah membaca untuk belajar Al-Quran. Al-Quran, belajar bahasa Arab juga ya, insya Allah. Iya, dan juga satu lagi ini adanya tampilan dari luarnya ya. Ini bisa misalnya suka warna apa? Warna, ya. nama, bisa. Pakai nama, Request. kemudian juga huruf tulisan ini ya di luarnya, misalnya pakai apa? Latinnya itu mau nama kita, hurufnya bentuknya huruf apa gitu ya. Disesuaikan, betul. pokoknya desainnya Betul, itu betul. sesuai dengan keinginan ya. kita. Untuk Dan cover luarnya ya. Kita juga bukan hanya nama pribadi aja, Kak. Komunitas bisa. Oke. Nama perusahaan bisa, atau mungkin AK, nama komunitas MC bisa. Boleh. Dan ini bisa untuk digunakan kita pribadi membaca Quran ini tiap hari ini. Kebetulan Qurannya yang kemarin-kemarin udah rusak mungkin, sudah lama belum beli untuk pribadi, atau mungkin punya kelebihan harta, mau diwakafin Kak, aku mah mau pesen nih kayak Arkis nih buat wakaf ini. Atau juga buat hadiah mungkin. Hadiah atau hibah. Hadiah pernikahan mungkin. Oke. Itu bisa, atau mungkin apalah. Mahar Syukur. bisa untuk mahar. Mahar bisa. Mahar pakai nama ini loh, jarang ada loh. Nanti didesain khusus Misalkan lagi ya. Aka dan Desi. Maaf bukan. Bisa. Maaf bukan. Kan bisa Aka dan Yuyun. Bisa. Bukan ya, itu misal ya. Misal. Nama saya contoh. bukan Aka juga. Kaknya nama saya ada 2. Oh iya, Akanya itu nama panggilan. Ya, oke, jadi itu ya dari Samudra Quran meluncurkan inovasi terbaru Dan dari bisa ke Baraya ya, banyak kontaknya produknya ya. Salah satunya produknya adalah desain dari covernya ya, cover luarnya ya. Gitu, cover dari luarnya. Dan baiklah untuk Baraya, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kembali bahwa kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap saksikan Radio Streaming Baraya dan juga Penjoy. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com